Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irliani, NPM 1820060034. Lokal 6C non-regular, nomor absen 13, mata kuliah Perencanaan Pembangunan. Di sini saya mendapat tugas tentang infrastruktur sarana dan prasarana umum atau sosial. Yang pertama, masalah yang dihadapi pada infrastruktur sarana dan prasarana umum atau sosial. Salah satu yang menghambat perekonomian Indonesia saat ini adalah lambatnya pembangunan infrastruktur. Hal ini ditandai dengan kurangnya kualitas infrastruktur atau prasarana. Baik prasarana keras yang kualitas infrastruktur atau prasarana merujuk kepada jaringan fisik seperti jalan dan bandara, maupun infrastruktur non-fisik seperti kesejahteraan sosial dan ekonomi. Indonesia tampaknya memiliki kesulitan untuk mendorong pembangunan struktur secara cepat. Jadi, masalah yang dihadapi pada infrastruktur di Indonesia yaitu yang pertama, kurangnya koordinasi dalam pembangunan infrastruktur. Permasalahan ini yang kerap kali dihadapi di Indonesia sehingga menghambat proses pembangunan infrastruktur tersebut. Kurangnya dana. Pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak dapat berjalan dengan baik karena kurangnya biaya yang dimiliki oleh pemerintah. Ketiga, kendala pembebasan lahan. Pembebasan lahan kadangkala juga menimbulkan konflik sosial di tengah-tengah masyarakat. Yang keempat, kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh lembaga pembangunan infrastruktur juga menjadi kendala dalam membangun yang maksimal. Yang kelima, penyusunan peraturan yang berlangsung lambat. Proses penyusunan peraturan pembangunan sulit dilakukan karena panjangnya birokrasi yang harus dilalui, sehingga penyusunan berlangsung lambat. Masalah yang dihadapi pada sarana dan prasarana yaitu yang terjadi pada pendidikan. Yang terjadi pada pendidikan yaitu kurangnya dana dan pembuatan fasilitas sekolah yang terbengkalai. Kedua, tujuan. Infrastruktur sarana dan prasarana umum atau sosial, tujuannya dalam pembangunan infrastruktur, tujuannya untuk mewujudkan nawacita dan Undang-Undang Dasar 1945, di mana infrastruktur adalah jalan untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia sehingga benar-benar ingin maju ke depan, menjadi bangsa yang mandiri dan mampu mengelola negara Indonesia dengan baik dan sejahtera. Seperti salah satu contohnya yaitu pembangunan infrastruktur berupa jalan dan jembatan. Tujuannya agar dapat menghubungkan antara satu daerah dengan daerah lain. Dengan konektivitas antar daerah diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga untuk memudahkan mobilitas manusia dan barang. Tujuan sarana dan prasarana umum atau sosial yaitu agar terselenggaranya suatu kegiatan atau proses yang kondusif dan sesuai yang diharapkan, sehingga memperbaiki kualitas hidup masyarakat, meningkatkan produktivitas masyarakat, memungkinkan terlaksananya aktivitas-aktivitas tertentu, menimbulkan kenyamanan bagi pengguna dan pelaksana kegiatan, dan menciptakan kepuasan bagi pengguna dan pelaksana kegiatan. Sarana dan prasarana umum merupakan perlengkapan atau fasilitas yang digunakan untuk membantu melaksanakan pekerjaan masyarakat umum.
Sarana dan prasarana umum diadakan pemerintah untuk menunjang aktivitas masyarakat. Contohnya yaitu pasar. Pasar adalah ruang bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan jual beli demi memenuhi kebutuhan pribadi, dan contoh lain yaitu contoh sarana dan prasarana di kantor. Menjadi bagian penting yang perlu disiapkan, tujuannya untuk menjamin kelancaran aktivitas kerja pegawai. Secara umum, dapat saya simpulkan bahwa sarana dan prasarana membantu kita untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, mulai dari kehidupan sosial hingga kehidupan ekonomi kita. Sarana dan prasarana juga berperan penting dalam memungkinkan manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan sekunder dan tersier. Yang ketiga, upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan dalam urusan infrastruktur, sarana dan prasarana umum atau sosial. Upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan dalam urusan infrastruktur, pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah upaya dalam rangka mendorong investasi terkait infrastruktur. Langkah-langkah perbaikan yang dilakukan pemerintah yaitu yang pertama dari sisi regulasi, fiskal, dan kelembagaan. Pada tahun 2014, pemerintah telah membentuk Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau yang disebut KPPIP untuk memimpin koordinasi percepatan infrastruktur prioritas dan pendorong peningkatan kualitas penyiapan proyek melalui panduan OBC. Salah satu upaya pemerintah dalam pembangunan infrastruktur yaitu dengan adanya infrastruktur yang baik, akses antara satu daerah lain akan lebih mudah dan cepat. Selain itu, upaya pemerintah yaitu pemerintah telah menaikkan anggaran yang diperlukan untuk membangun infrastruktur. Dengan hal ini, diharapkan akses antar daerah akan menjadi semakin mudah, semakin memicu kegiatan ekonomi agar semakin aktif dan tumbuh. Upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan prasarana adalah membangun akses jalan dan transportasi umum agar memudahkan daerah tertinggal untuk bisa mendapat akses ekonomi. Keempat, lembaga pemerintah menangani infrastruktur. Lembaga pemerintah yang menangani infrastruktur, sarana dan prasarana umum atau sosial. Pemerintah akan melibatkan 4 lembaga pemerintahan untuk melakukan evaluasi atau pengawasan ketat terhadap pembangunan infrastruktur nasional. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau yang disebut PPN dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau yang disebut Bappenas. Andrinov Caniago menyatakan 4 lembaga tersebut yakni yang pertama, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, yang kedua, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau yang disebut Bappenas, yang ketiga, Kantor Staf Presiden, dan yang keempat, Sekretariat Kabinet. Proses evaluasi dilakukan untuk memastikan agar program pembangunan infrastruktur yang direncanakan dapat berjalan dengan lancar dan maksimal. Sekian penjelasan dari Ulun.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.